Ya, kita mulai lagi ya. Jadi setiap ada soal selalu kita identifikasi nih. Yang ada di soal tuh siapa aja gitu. Nah, kita lihat nih di sini. Masaknya, M-nya 500 gram air. Itu kan berarti M-nya ya. Lalu ada suhunya 30 derajat. Tapi ingat-ingat ya, kita harus cermati nih bahasanya. Ini delta T atau bukan? Kita lihat. Pada pemanasan air yang suhunya 30 derajat, nah berarti itu bukan perubahannya, tapi itu suhu awalnya. Jadi suhu air awalnya 30 derajat. Lihat nih, pada pemanasan air yang bersuhu 30 derajat, berarti itu bukan delta T-nya ya, tapi itu suhu awal. Itu T1-nya. Nah, diperlukan kalor 90 kilojoule. Ya, diperlukan kalor 90 kilojoule. Nah, ini berarti Q-nya ya. Q reaksinya. Tuh, Q reaksinya. Jika diketahui kalor jenis air berarti C kecil atau C besar? C kecil ya. Iya. C kecil. Kalau C besar kan ada kata-kata kalorimeter. Kalor jenis air itu C kecil. Gitu ya. Oh, udah gini aja ya. Ada M, T1, Q reaksi sama C. Yang dicari apa sih? Suhu air setelah pemanasan. Berarti suhu air setelah itu T2 ya. Yang dicari T2 nanti. Kita langsung masuk ke rumus Q reaksi. Q reaksi sama dengan minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Cuma kok di sini nggak ada Q kalorimeternya ya. Jadi memang nggak ada soal-soal yang Q kalorimeternya itu diabaikan. Nah, contohnya di soal ini. Kalau tidak ada jenis kalorimeter, berarti kita nggak perlu pakai Q kalorimeter. Jadi rumusnya itu hanya sampai sini aja. Q larutan aja. Gitu ya. Bedanya sama yang tadi apa? Yang tadi kan ada kapasitas kalorimeter. Jadi harus Q larutan plus kalorimeter. Kalau ini kan nggak ada ya, ini soalnya simple. Jadi hanya sampai Q larutan aja rumusnya. Tadi Q larutan apa tuh rumusnya? M, C, delta, T ya. MC delta T. Ingat, C kita, Joule, gram, Celsius. Artinya Q reaksinya juga harus dalam Joule. Jadi harus sama ya, ini sama ini nih. Q makanan harus sama. Kalornya tadi dalam Joule, berarti si Q reaksinya juga harus dalam Joule. Padahal Q reaksi kita dalam apa nih? Dalam kilojoule ya, kita ubah dulu ke Joule. Dikali 1000 ya, kalau kilojoule ke Joule kita kali 1000. 90 kali 1000, jadinya 90.000 Joule. Masuk ke sini nih. Q reaksinya adalah 90.000 Joule. Minus macet. M-nya tadi berapa? 500 gram ya. Sudah dalam gram tuh, tinggal disalin. C itu kalori jenis air. 4,5. 4,5 Joule per gram Celsius ya. Lalu delta T-nya nggak ada, jadi kita tulis aja delta T. Seperti itu ya. Lalu tinggal dihitung nih. 9, berarti delta T-nya gimana nih? Delta T-nya sama dengan 90.000 dibagi sama ini ya. Dibagi 500 dikali 4,5. Tinggal dibagi tuh, berapa tuh delta T-nya? 90.000 dibagi 500 dikali 4,5. Berapa tuh? Ada yang sudah menghitung? Berapa? 90.000 dibagi 500 dikali 4,5. Jawabannya berapa? 40. Ya, betul, 40 ya. Berarti delta T-nya itu sama dengan 40. Nah, ini biarpun minus, tapi kalau delta T itu selalu plus ya. Jadi delta T-nya selalu plus, makanya dia jadi plus 40. Nah, kalau kita sudah tahu delta T-nya 40, delta T itu kan sama dengan T akhir dikurang T awal. T akhir itu yang kita cari, suhu air setelah ya. Dikurang T awal. T awalnya ini ya, 30. Berarti 40 sama dengan T2 minus 30. Berarti T2-nya berapa? 40. Pindah ruas ya. Ditambah. Tambah 30. Berapa tuh?
derajat Celcius. Nah, itu jawabannya berarti yang ini. Gitu ya, IPA 2 ya. Jadi caranya pertama diidentifikasi dulu. Ada nggak kalorimeternya? Oh, nggak ada nih kapasitas kalorimeter. Ya udah, berarti rumusnya kilarutan aja. Gitu. Lalu langsung ikutin rumusnya. Jadi tuh 70. Sampai situ mengerti IPA 2? Ngerti ya? Kalau misalnya belum mengerti, nanti lihat lagi rekamannya diulang-ulang ya. Supaya bisa tuh. Oke, lanjut. Ini soal nomor 2. PR nomor 2. Tuh di screenshot dulu. Ya, ini PR nomor 2 nih. Apa yang dicari? Maka kenaikan suhunya. Berarti apa yang dicari? Kenaikan suhunya. Delta T. Ya, yang dicari delta T-nya tuh berapa? Gitu ya. Oh, ini ada nggak jenis kalorimeternya? Ada nggak tuh? Nggak ada ya. Kalau gitu, berarti rumusnya cuman pakai itu tuh. Min kilarutan aja tuh. Ki reaksi sama dengan min kilarutan. Gitu ya, nggak usah pakai kalorimeter. Oke, sampai sini paham IPA 2? Paham? Sekarang kita terakhir. Ini ya, yang terakhir ini sedikit aja. Jadi, selain pakai kalorimeter juga bisa pakai hukum Hess ya, pakai teori. Apa itu hukum Hess? Hukum Hess itu kita menghitung entalpi, tapi awal sama akhirnya aja yang kita hitung pakai reaksi kimia. Gitu tuh simpelnya. Jadi reaksi awal sama reaksi akhir itu berapa perubahannya, itu yang kita hitung. Kita nggak peduli nanti prosesnya itu gimana. Nah, untuk supaya lebih jelasnya kita lihat ini. Tuh ya. Jadi misalnya untuk membentuk CO2 gimana sih? Ya udah kita bentuk dengan unsur-unsurnya ya. Di sini ada C, ada O. Berarti C sama O kita rangkai sehingga menjadi CO2. Itu kan kemarin. Tapi kan si O nggak bisa sendirian ya, makanya dia O2 di sini. Jadi untuk membentuk CO2, C plus O2 menjadi CO2. Tapi ada juga langkah lainnya ya. Langkah lainnya untuk membentuk CO2 tuh gimana sih? Nah, pertama, si C sama O itu mereka saling menyusun ya. Menyusun, tapi nyusunnya nggak jadi CO2, jadi CO dulu. Gitu. Nah, setelah itu si CO ketemu lagi sama O2, baru dia menjadi CO2. Gitu ya. Jadi CO2 itu bisa didapatkan dengan dua jalan. Jalan pertama, jalan kedua. Jalan pertama langsung aja tuh. C plus O2 menjadi CO2 berapa sih panasnya? Oh, delta H-nya misalnya minus 100 gitu. Nah, bisa juga pakai jalan kedua ya. Jalan kedua itu ada dua pos nih. Pos pertama si C plus O menjadi CO dulu, baru CO plus O2, baru dia bisa menjadi CO2. Tapi yang harus diperhatikan, mau pakai jalan pertama ataupun pakai jalan kedua, nanti delta H-nya itu akan sama. Misalnya ya, untuk membentuk CO2, delta H-nya minus 100. Biarpun ini dua itu ya, dua pos, sama minus 100 juga. Gitu. Berarti kalau C plus O2 menjadi CO, misalnya panasnya minus 80, berarti CO plus O2 menjadi CO2 berapa? Sisanya si X. Ini tambah ini sama dengan min 100. Min 80 ditambah X ya, pos pertama tambah pos kedua, sama dengan min 100, berarti X-nya berapa tuh? Min 100, ini pindah ruas jadi plus ya. Plus 80 jadinya minus 20. Oh, berarti ini minus 20. Di pos pertama panasnya min 80, di pos kedua panasnya min 20. Tapi kalau kita gabung sama aja min 100, sama kayak jalan pertama. Karena tujuan akhirnya sama-sama CO2. Gitu ya. Jadi kalau tujuan awal dan akhirnya sama, ini kan tujuan awal dan akhir, itu delta H-nya akan sama. Itu yang harus diperhatikan. Oke, habis itu ini kita lihat dulu nih di sini. Di sini namanya adalah siklus ya, diagram siklus. Ini yang saya tadi bicarakan tuh bisa dibuat diagram siklusnya. Pertama C plus O2 menjadi CO2, berarti ini jalan pertama ya, lintasan pertama. Jalan kedua atau lintasan kedua, untuk ini startnya, ini akhirnya ya, ini end-nya. Gimana nih jalan kedua? Pertama ke sini dulu, ke CO dulu, baru nanti
ke sini. Gitu ya. Jadi ada lintasan pertama untuk mencapai CO2 itu bisa memakai lintasan pertama langsung nyampe ataupun ke sini dulu, nyasar ke sini dulu, baru ke sini. Gitu. Tapi yang harus diperhatikan apa? Mau pakai lintasan 1 atau lintasan 2, itu delta H-nya totalnya sama. Itu yang harus diperhatikan. Tuh. Berarti lintasan 1 min 788, lintasan 2 pun min 788. Min 222 ditambah min 566 kan juga min 778. Min 788 gitu ya. Jadi mau pakai lintasan yang ini atau yang ini, itu delta H-nya totalnya akan sama. Sampai situ mengerti IPA 2? Oke, kalau begitu kita lihat nih di sini, di soal latihan ya. Pertanyaannya adalah, mana pertanyaannya? Oh ini, sebentar. Nah ini, soal ini. Pertanyaannya adalah delta HF CH4. Hitunglah delta HF CH4. Jadi dikasih diagramnya di sini, diagram siklusnya. Pertanyaannya hitunglah delta HF CH4. Kalau misalnya seperti ini, kita buat dulu delta HF CH4-nya ya. CH4, delta HF itu apa? Pembentukan atau penguraian? Delta HF, pembentukan. CH4 gimana cara membentuknya? Kita menyusun C dan menyusun H kan? Tapi H bisa nggak sendirian? Nggak bisa ya, harus 2. Jadi C plus 2H2 menjadi CH4, seperti ini ya. Oh ini nih kita udah dapat reaksinya. Ini reaksi delta HF CH4-nya nih seperti ini nih. C plus 2H2 menjadi CH4. Ini adalah start-nya. Ya, ini kayak kita mau lari gitu. Lari di lapangan, ini start kita. Nah, ini garis finish kita. Gitu ya. Jadi ini mulainya di sini, di C plus H2, 2H2. Selesainya di CH4. Nah, kita cari nih, mana poin titik start kita dan titik finish kita. C plus 2H2. Yang ini kan? C plus 2H2. Berarti ini startnya. Finishnya yang mana? CH4. Yang mana tuh CH4? Yang ini kan? Berarti ini finishnya. Gitu. Gimana nih cara mencapai start ke finish? Berarti ada 2 jalan ya. Jalan pertama, kalian bisa langsung seperti ini. Tuh. Dari start ke finish nih, pakai jalan pertama. Bisa juga pakai jalan kedua ya. Ke sini dulu, baru ke sini. Gitu. Sampai situ mengerti Pak 2? Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Gak ada ya? Oke, diingat-ingat lagi. Gimana cara mencapai finish? Pertama, dari sini ke sini, itu jalan pertama ya, misalnya ini delta 1. Atau pakai jalan kedua nih, jalan yang lain. Ke sini dulu, baru ke sini. Gitu, ini jalan kedua. Misalnya ini delta H2, ini delta 3. Nah, tapi harus diperhatikan apa? Mau lewat jalan pertama atau jalan kedua, nanti total delta H-nya itu akan sama. Berarti jalan pertama nih, misalnya ini delta H1 ya, ini 2, ini 3. Ini jalan pertama. Jalan kedua, yang ini dan yang ini, tuh ini delta H2, ini delta H3 ya. Berarti jalan pertama delta H1 itu akan sama dengan jalan kedua. Jalan kedua ada berapa? Ada 2 pos kan? Pos pertama delta H2 nih, ke sini. Delta H2. Pos ketiga ada delta H3 ya. Tapi harus diperhatikan nih, lihat nih delta H3 kita. Delta H3 kita kok berlawanan ya sama jalan yang kita mau. Karena berlawanan berarti nanti nilai delta H-nya kita kali min 1 ya. Kalau ke sini min 890, berarti kita kalau mau ke sana dikali min 1. Jadinya plus 890 ya. Berarti ininya jadi plus 890. Sampai situ mengerti Pak 2? Kenapa jadi plus? Yang mau ditanya dulu? Karena berlawanan ya, kita kan maunya ke sana. Kita itu maunya menuju ke CH4 kan panahnya ke sini ya. Tapi yang ada di soal malah ke sini. Jadinya delta H ini kita kali min 1. Jadi plus 890. Jadi gimana nih? Menuju ke jalan pertama delta H1, pakai jalan kedua dari pos 1 delta H2 ada minus 965 ya, ditambah dengan delta H3.
minus 8, plus 890. Gitu. Kita masukkan ya angkanya. Delta H1 belum ada jadi X. Pakai jalan kedua, pos 1 minus 965 nih. Plus delta H3. Yang ini ya. Tuh. Plus 890. Tadi kan sudah plus ya. Berarti berapa tuh delta H1? Min 965 ditambah 890. Berapa tuh? Min 75. Berapa? Min? Min 75. Min 75 kilojoule. Nah, itu ya berarti jawabannya min 75 kilojoule. Gitu. Jadi berapa sih delta HF dari CH4? Minus 75 kilojoule. Gitu ya. Jadi C plus H2 menjadi CH4. Berapa delta H-nya? Minus 75 kilojoule. Gitu ya. Sampai situ paham IPA 2? Oke, karena sudah paham, berarti kita sampai situ dulu. Nanti untuk soal nomor, tadi soalnya baru 2 ya. Soal nomor 3-nya saya kirim nanti ya di Google Classroom tentang ini. Jadi 2 soal tadi tentang kalorimeter, 1 soalnya tentang ini. Jadi ada 3 soal ya PR-nya ya. Sampai situ ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Nggak ada? Jangan lupa ya, diingat-ingat tuh rumusnya tuh. Kalorimeter rumusnya apa tadi? Min Q ya, min Q larutan plus Q kalorimeter. Kalau nggak ada kata-kata kalorimeter berarti min Q larutan aja. Habis itu baru ke delta H. Kalau hukum Hess tadi gimana? Jalan pertama akan sama dengan jalan kedua ya, delta H-nya. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan Verly untuk men-screenshot.